Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman pengelola jurnal yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah di hari ini kami ingin sedikit sharing, sekedar mengingatkan, mengulang kembali bagaimana proses apa namanya manajemen naskah, terutama bagi seorang editor ya yang telah ditugaskan oleh biasanya managing editor ke section editor untuk kemudian meneruskan ke naskah ke reviewer. Yang pertama yang kita lakukan, teman-teman sekalian, jika kami share screen ya. Ya, tentu yang pertama kita lakukan adalah kita masuk di akun kita, kemudian kita klik menu dashboard. Kemudian di sini kita masuk di akun kita, ya, cari bagian My Queen, ya, My Queue, ya. Di My Queue ini akan muncul beberapa naskah yang telah ditugaskan untuk kita sebagai editor. Ya. Kita coba akan proses naskah yang pertama ya. Ini kita klik view. Kita klik view, kemudian yang pertama kita lakukan adalah mendownload ya, mendownload ini filenya. Apa tujuan kita mendownload teman-teman sekalian? Yaitu untuk kemudian mengaburkan atau menghilangkan identitas penulis sehingga nanti reviewer tidak mengetahui ya, siapa naskah yang akan direview. Ya, ini namanya double blind ya, yang proses yang kita lakukan dalam melakukan proses review. Nah, ini eh, coba kami perlihatkan ya bagaimana cara misalnya naskah yang kita sudah download seperti ini ya. Kita coba hilangkan identitasnya. Ya, kita hilangkan identitasnya. Ya, ini kita blok ya. Kita hapus, pastikan semua terhapus ya. Ya. Dan sisa judul. Semua identitas terhapus ya. Termasuk koresponden autornya juga kita hapus ya. Semua terhapus, dipastikan semua terhapus identitas penulis. Ya. Setelah itu kita save. Ya. Kita save ya. Kemudian kita bisa berikan nama ya yang berbeda untuk file yang kita sudah kaburkan identitasnya. Ya. Misalnya seperti ini ya. Misal seperti ini. Kita coba ini, coba kita rename, rename, kemudian coba kita apa namanya tambahkan di ujungnya editor misalnya. Bisa menggunakan kode nama kita editor S ya misalnya. Langkah selanjutnya, kemudian kita masuk di OJS kembali. Ya. Kemudian kita melakukan proses upload file di bagian submission file. Ya. Nah, pastikan ini kita mengklik is not a revision on an existing file. Ya, supaya file yang kita upload itu tidak menimpa file sebelumnya. Kemudian kita klik artikel teks. Kemudian kita upload. Ya, sekali lagi kita memastikan di sini yang kita pilih adalah this is not a revision of an existing file ya. Kemudian kita pilih artikel teks.
Kemudian kita upload file. Ya, upload file tadi, ya. Kemudian kita open. Kita biarkan prosesnya berjalan ya sampai selesai. Ya, warna biru ini berjalan sampai selesai. Kemudian kita continue. Continue, kemudian complete. Nah, ini sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian, ini tadi naskah yang kita upload. Yang membedakan yang sebelumnya, ini sudah ada tanda ya, editornya. Ya. Kita cek, ini 7244 ya, kita perhatikan kodenya. Kemudian selanjutnya kita melakukan send to review. Ya. Tugas kita adalah meneruskan naskah ini ke reviewer. Ya. Send to review. Kemudian centang yang pertama kita hilangkan karena yang kita butuhkan adalah centang yang kedua, kode 7244 tadi yang sudah kita hilangkan atau kaburkan identitas ya respon apa nih penulisnya. Kemudian selanjutnya kita klik send to review. Ya, ya. Setelah melakukan send to review, kemudian kita scroll ke bawah, masih di bagian review. Kita cari bagian add reviewer. Ya. Add reviewer. Kemudian kita cari searching misalnya. Ya, searching salah satu nama ya. Ya. Ini muncul, kita klik select reviewer. Ya. Jadi saya ulangi ya. Kita add reviewer, kemudian mencari nama reviewer siapa yang kita pakai. Kemudian muncul reviewernya, kemudian select reviewer. Kemudian ya, kita pastikan tanggalnya, tanggal kapan terakhir dia harus ya. Misalnya information date ini kapan dia harus merespon ya. Naskah yang merespon ya perintah mereview. Ya, misalnya kita batasi tanggal bulan Mei sekarang ya. Tanggal 31 ya. Atau janganlah ya, misalnya tanggal 5 ya, dia harus mereview. Dia harus merespon. Tetapi mereviewnya kita batasi sampai tanggal 15 misalnya, 10 hari ke depan ya. Jadi bedakan respon due date, kemudian review due date. Ini respon pertamanya, kemudian reviewnya ini adalah batas mereviewnya. Ya. Masih rentan lah. Kalau ini tanggal 5, ini tanggal 15, berarti 10 hari ya. Sejak dia merespon. Ya. Kemudian file to review it, ya, kita pastikan tercentang ya. 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 Kemudian kita pilih anonymous ya, reviewer, anonymous author. Ya, atau anonymous reviewer di close author. Ya, kita biasanya pilih yang pertama ya. Pilih yang pertama, kemudian kita pilih form review. Ya, form review. Kemudian kita add review. Ya. Ini sudah masuk di notifikasi email ya, dan selanjutnya kita menunggu arahan ya apa namanya Agus Hendra misalnya ini reviewer ini untuk kemudian melakukan proses review. Ya, cukup sampai di sini. Dan setelah ini kita bisa menghubungi lewat WA karena kadang juga seorang reviewer tidak membuka emailnya atau kan tidak sempat membaca notifikasi email, maka harus diingatkan, biasanya diingatkan melalui WA. Ya, melalui WA untuk segera melakukan proses review. Ini mungkin langkah singkat yang harus dilakukan oleh editor dalam meneruskan naskah ya dari managing editor ya, menugaskan ke seorang editor, section editor, kemudian diteruskan ke reviewer. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan ya di pagi hari yang berbahagia ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.